Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, juga para pendengar di rumah. Kita masih membahas tentang keluarga Nabi, rumah tangga Nabi, yang tema yang kita angkat adalah siapa-siapa istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah kaji bersama tentang dua istri Nabi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Inilah satu-satunya istri Nabi yang kemudian Nabi tidak menikah, ya, di saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Khadijah. Nabi sangat cinta kepada Khadijah, ya, melebihi istri-istri Nabi yang lain. Bahkan di saat Khadijah sudah dipanggil oleh Allah, ya, masih belum hilang indahnya rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah ini, dan diceritakan kepada istri-istri beliau. Darinya pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak keturunan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Kemudian semua itu diikat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya Ruqayyah dan Ummu Kalsum dinikahkan oleh Nabi dengan mantunya Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah Nabi nikahkan dengan sepupunya sendiri, yaitu sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kemudian dari Fatimah inilah muncul keturunan yang lain, yaitu Hasan dan Husain, Zainab dan Ummi Kalsum, dua putra dan dua putri. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah meninggal Khadijah, beberapa hari setelah itu Nabi segera mengakhiri masa dudanya untuk segera menikah dengan Saudah bint Zam'ah, yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Syawal, persis pada tahun ke-10 dari kenabian beliau, yaitu setelah meninggalnya sekali lagi Khadijah beberapa hari. Kanat qablahu inda ibni ammi laha yuqul lahu Sakran bin Amr famata anha. Kemudian dia tadinya suami atau istri dari sepupunya sendiri, pamannya, anak pamannya, namanya Sakran bin Amr, kemudian meninggal dunia, dan setelah itu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara, mari kita lihat istri Nabi berikutnya setelah Khadijah meninggal, kemudian diganti oleh Nabi nikah dengan Saudah persis pada tahun ke-11, yaitu 1 tahun setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi dengan Aisyah. Jadi Aisyah ini adalah istri Nabi yang ketiga, ya, dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da zawajihi bi Saudah bi sana, persis 1 tahun setelah pernikahan Nabi dengan Saudah, yaitu qabla al-hijrah bi sanataini wa 5 ashhur, 2 tahun sebelum hijrah dan 5 bulan.
Setelah itu kita tahu semuanya bahwa Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah umurnya masih 6 tahun, binta sitta sinin. Kemudian Nabi setelah hijrah 2 tahun 5 bulan, setelah hijrah 7 bulan, jadi persis 3 tahun, ya, 3 tahun persis, jemaah sekalian. Wahiyya binta tis'a sinin. Aisyah umurnya sudah 9 tahun. Nabi kemudian hidup satu rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dialah satu-satunya wanita yang masih gadis, ya, dan Nabi tidak pernah nikah dengan seorang gadis pun kecuali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini juga termasuk istri yang dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal Aisyah ini adalah satu-satunya wanita yang paling afqah, ya, paling faqih, paling faham akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamuhunna al-itlaq, di antara sekian banyak wanita di Madinah itu paling cerdas, paling pintar, ahli syair dengan umur yang sangat muda seperti itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, memang kalau kita bedah masalah ini sangat panjang berbicara tentang Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana indahnya, harmonisnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana pula Nabi terkadang juga mengalah, tidak cepat tersinggung dengan sikap-sikap Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi melihat beliau ini masih muda. Wajar kalau kemudian terkadang juga sama Rasulullah agak bermanja-manjaan. Dan walaupun di saat yang bersamaan, kalau sudah terkait dengan masalah-masalah syar'i, masalah-masalah agama dilanggar oleh Aisyah, dalam tanda petik sekali lagi, Nabi juga tidak bisa menunjukkan perasaan marahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana saya sering berikan contoh, ya, ketika Nabi pulang dari peperangan, di saat kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ingin disambut oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian rumahnya ditata dengan rapi oleh Aisyah, kemudian sampai hordennya pun, apa horden nih Pak, tirai rumah Aisyah ini diganti oleh Aisyah dengan sebuah tirai yang kemudian ada lukisannya di situ. Dan Nabi faham betul bahwa Nabi tidak suka dengan lukisan, karena beliau pernah menyampaikan Allah melaknat rumah yang di dalamnya ada patung, ada anjing, dan ada lukisan. Termasuk juga yang melukis juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk, Nabi menunjukkan wajah yang tidak bersahabat. Ya, wajah yang tidak bisa dipungkiri bagaimana marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ditarik tirai itu sampai sobek dan mengatakan, bisa-bisanya engkau berbuat demikian padahal aku tahu aku tidak suka dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, ikhwatul iman, ini manakala terkait dengan masalah syariat, ada ketegasan dari Rasulullah. Walaupun di bab-bab yang lain, ketika terkait dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang paling jelas yang juga sering saya sampaikan, bagaimana indahnya rumah tangga Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian pulang dari perang, ada yang mengatakan dalam perang Tabuk, ada yang mengatakan dalam perang yang lainnya. Itu biasa Nabi setiap mau masuk Madinah selalu mengutus utusannya untuk kemudian memberikan berita bahwa Nabi nanti akan turun di rumahnya fulana. Nah, pada waktu itu Nabi menunjuk, aku nanti akan turun di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka disampaikanlah kepada Aisyah. Jemaah sekalian, Aisyah bingung pada waktu itu, dan dia langsung membayangkan apa yang perlu saya berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Fasana'tu faludaj." Aku mencoba untuk membuat bubur, kalau bahasa kita, ya, bubur gandum, faludaj itu campuran keju dan lain sebagainya, itu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasanya pun juga manis. Nah, Aisyah, jemaah sekalian, sebagaimana kita tahu, beliau ini adalah istri Nabi yang sangat muda, tidak piawai dalam urusan masak-memasak, ya, tidak kemudian terbiasa jago dalam urusan dapur, beda dengan Ummu Salamah, istri Nabi yang lain.
karena ada pengalamannya luar biasa. Apa yang terjadi? Karena bubur ini harus terasa manis. Sehingga Aisyah begitu bingungnya, tidak bisa membedakan lagi mana garam, mana gula. Kemudian dia ambil gula, kena sama tempat garam. Maka bersendok-sendoklah, sekian banyak garam diambil oleh Aisyah, dimasukkan ke bubur itu, disanganya gula. Dan ketika mengambil gula kena sama, ketika mengambil garam kena sama tempatnya gula. Saudara bisa dibayangkan, ya, jadi kalau mungkin kita butuh garam hanya 1 sendok teh, ini justru yang diberikan 1 sendok teh gula. Ya, yang seharusnya gula itu bersendok-sendok, justru yang diambil oleh Aisyah bersendok-sendok apa? Garam. Ikhwatal iman, begitu Nabi datang, subhanallah, inilah indahnya komunikasi Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian mencoba untuk merasakan buatan Aisyah ini. Begitu mau dimakan, Nabi kaget, jemaah sekalian. Dan Aisyah melihat bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Qalat Aisyah, "Ma baluki ya Rasulullah?" Ada apa denganmu ya Rasulullah gitu. Nabi hanya tersenyum, jemaah sekalian. Ya, dia tidak marah-marah. Karena Nabi faham betul ini seorang wanita yang masih muda, tidak piawai dalam urusan masak-memasak. Walaupun Nabi sudah menghayal, Bapak bisa bayangkan bepergian jauh habis perang. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai Aisyah, wa fi riwayah Humairah, dikatakan seperti itu. Beliau mengatakan, di mana kau beli garam ini? Qalat, jambi, atau fi riwayah Ifjari, di sebelah rumah kita ini. Di tetangga kita ini, kata Nabi, mulai besok kalau beli garam jangan di sana lagi. Loh, kenapa ya Rasulullah? Terlalu asin garam yang di situ. Baru sadar, Pak, ini kan namanya bahasa-bahasa sindiran yang penuh dengan keakraban. Ya, tidak langsung Nabi menolak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah mencela makanan. Ini istahahu akalah. Cocok dimakan sama Nabi. Kurang gas. Ini istahahu akalah. Cocok dimakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cocok, Nabi tidak pernah mencela makanan. Hatta asin, hatta tawar. Dia mengeluarkan kata-kata yang bagaimana membuat keluarga itu bahagia, jemaah sekalian gitu. Setelah itu dicoba oleh Aisyah bubur itu, asinnya nggak mufakat gitu. Kemudian dia menangis dan dipeluklah Rasulullah. Ma'adziratan ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, inilah awal kali aku memasak lalu dan seperti ini gitu. Kata Nabi, tak apa-apa kata Nabi. Kata Anas, subhanallah, ya alangkah indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini komunikasi yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena juga ma'asyiral muslimin, Nabi ketika ngaji seperti ini, Bapak jangan bayangkan pengajian Nabi seperti ini persis. Karena terkadang Aisyah juga ada di belakang Nabi. Mungkin tidak ngaji, suasana halaqah, suasana ngobrol-ngobrol, Aisyah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang wanita, ya, rawi hadis tidak menyebutkan siapa wanita ini, membawa satu gelas susu yang masih hangat, baru diperas dari mana? Dari seekor kambing, domba. Kemudian mengatakan, halabtuha ya Rasulullah litashrabaha. Subhanallah, aku memeras sendiri ya Rasulullah, aku harap engkau mau meminumnya gitu. Ini kan sinyal, Pak, ya. Berarti wanita ini, ibu ini, mbak ini menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Aisyah, Pak, kata para sahabat, wajahnya berubah. Tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Muncul apa? Al-ghirah, kecemburuannya gitu. Langsung dia berdiri,
dan meninggalkan Rasulullah, kemudian masuk ke rumahnya, pintu rumah itu dia apa? Dibanting oleh Aisyah gitu. Nabi tidak marah. Kenapa? Ini sebuah kewajaran. Seorang wanita cemburu kepada suaminya wajar. Kalau tidak cemburu berarti tidak cinta, jemaah sekalian. Apa kata Nabi dengan tersenyum, dia mengatakan, gharat ummuka gitu. Aduh, ibumu, kata Nabi, sedang marah gitu. Kan Aisyah ini kan ummul mukminin ya, ibu kita semua. Mengatakan kepada para sahabat yang senior-senior semuanya itu, ketika Aisyah berbuat seperti itu, walaupun dia membanting pintu, dia katakan gharat ummuka, ibumu sedang cemburu. Nabi langsung berdiri juga, masuk ke kamar, kemudian dirangkul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, ini bentuk-bentuk rumah tangga Rasulullah, bentuk-bentuk komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saatnya marah pada istri, ada saatnya memanjakan istri, ada saatnya dia tidak mau terpancing dengan emosi istri, dan bahkan disikapi dengan sikap-sikap yang sangat lembut dan indah, ya. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil mar'ah min dil'il awaj. Karena wanita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kamu yang bengkok. Tahu tulang rusuk, Pak ya? Bengkok. Mana yang paling bengkok? Kata Nabi, sesungguhnya yang paling bengkok itu bagian atas. Ini kata-kata kiasan. Apa yang paling atas? Ini Pak, kepala ke atas itu. Makanya kita jangan kemudian bisa, mohon maaf ibu-ibu yang mendengar di rumah pulang, ini bukan masalah kita tidak menghargai. Tidak. Justru wanita itu sangat dihargai dalam Islam, dan buktinya Nabi sangat menghargai bagaimana sikap-sikap Aisyah dibiarkan begitu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, yang paling memang tidak bisa lurus cara berfikirnya, Pak. Karena biasanya wanita itu setiap menghadapi masalah selalu perasaan yang bermain. Kalau kita kan tidak demikian, ya. Antara pikiran, perasaan, ya, kapan kita harus tegar, itu jelas sekali kita rasakan sebagai kaum laki-laki. Nah, saudara sekalian, itulah Aisyah radhiyallahu. Saya panjang kalau bicara masalah Aisyah, saya masih belum bicara bagaimana penguasaan beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan beliau dan lain sebagainya, menjadi rujukan sahabat-sahabat dalam masalah fikih, ya, tentang fiqhun nisa. Rata-rata hadis yang ada adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Antum bisa bayangkan dari sejak umur 9 tahun sampai umur 18 tahun, ya Pak ya. Jadi cuma beliau ini hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 9 tahun. Menjadi jandanya Nabi itu umurnya masih 18 tahun, ma'asyiral muslimin. Dan tidak nikah-nikah lagi. Kenapa? Karena dia adalah ibu kita. Dan haram hukumnya, ya, istri Nabi itu dinikahi oleh sahabatnya gitu. Karena dia sudah merupakan apa? Ummul mukminin, ibu kita. Ya, ibu kita semua gitu. Ya, karena ibu, ya, ibu kita, maka kita harus harus menjadikan dia adalah rujukan kita. Dan wajar kalau kemudian Nabi ketika memilih Aisyah, banyak masalah-masalah fikih wanita itu keluar dari lisan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana melihat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehariannya. Baik. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, siapakah istri Nabi yang keempat ini? Adalah, subhanallah, Aisyah ini putrinya siapa, Pak? As-Siddiq. Maka sampai ada istilah Siddiqah bintu Siddiq, ya. Siddiqah bintu As-Siddiq, ya, wanita yang sangat benar dan jujur, putri orang yang jujur pula. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu, karena Nabi melihat orang yang paling banyak kontribusinya terhadap Islam ini siapa? Abu Bakar. Dan langsung diposisikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ini sebagai apa? Sebagai mertuanya. Sehingga ada ikatan emosional, ada ikatan kekerabatan yang cukup kuat. Begitu selesai dengan Aisyah, Allahu Akbar, Nabi nikah lagi, jamaah sekalian, dengan seorang wanita yang namanya siapa? Hafsah. Jadi yang keempat ini adalah Hafsah. Siapa Hafsah ini? Bint al-Faruq. Yaitu siapa?
Putrinya siapa? Putrinya Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu wa anha. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini juga untuk mengokohkan Nabi. Karena ternyata orang yang paling banyak kontribusinya terhadap agama ini setelah Abu Bakar As-Siddiq siapa? Umar. Ya, bagaimana ketegaran Umar, bagaimana perjuangan Umar, bagaimana Nabi pembelaannya kepada Umar, bangganya Nabi kepada Umar, sampai Nabi berdoa khusus kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang akhirnya untuk mengokohkan semua itu, maka beliau menikahi siapa? Putrinya. Saudara, perlu sampean kita fahami bersama, Nabi ini mulai berpikir seperti itu setelah sekian puluh tahun, Pak ya. Dia bertahan dengan Khadijah, ya, sekian belas tahun, ya, nikah dengan Khadijah sekian belas tahun, ya. Karena kalau kita perhatikan ma'asyarul muslimin, 20 tahun berapa itu ya? Tidak mikir macam-macam, 30 tahun lebih gitu, baru Nabi berpikir, ya, berpikir untuk kemudian mau menikah. Itu semua punya target-target dakwah ke depan, ya, dengan Aisyah menguatkan hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar, dengan Hafsah meningkatkan kekerabatan pula dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar ini, Pak, di ma'asyarul muslimin, dia Hafsah, kalau boleh saya cerita sedikit ya tentang masalah Hafsah ini. Umar pada waktu gelisah, Pak. Gelisah melihat anaknya yang namanya Hafsah ini menjanda. Kenapa menjanda? Karena suaminya itu meninggal, ya, setelah dia ikut dalam perang Badar, kemudian sakit, mau masuk Uhud, meninggal dunia. Jadi baina Badar wa Uhud, ya, meninggal. Setelah selesai iddahnya, maka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses pernikahannya ini? Sangat indah, ada kisah ini jamaah sekalian. Di kitab Dalilus Sailin cukup jelas itu. Dikatakan pada waktu itu Umar bin Khattab merasa gelisah punya anak menjanda. Dia tidak bisa mendiamkan itu. Apa yang terjadi? Umar mendatangi, saya pikir saya tidak bisa mendiamkan anak saya menyendiri. Ya, makanya Pak, kalau kita punya anak janda, ya, tirulah sunnahnya Umar ini. Harus segera Pak dicarikan suami lagi. Nggak boleh kemudian bersedih-sedih terus ingat akan suaminya. Kalau dia masih muda, fitrah manusia itu harus berpasang-pasangan. Walaupun kita tidak bisa paksakan, karena janda ini punya hak untuk menolak. Beda dengan gadis. Tapi kita sebagai orang tua harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan pasangan bagi yang bersangkutan. Apa yang terjadi? Umar melihat tidak ada laki-laki yang paling baik di dunia ini selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ya akhi, Umar bin Khattab ja'a ila Abi Bakar, mendatangi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menawarkan perihal anak yang menjanda ini. Artinya apa? Saya serahkan kepada engkau ya Abu Bakar, nikahi anakku ini. Dulu jamaah sekalian, para sahabat ketika menyerahkan anak, dia tidak melihat umur, Pak. Tidak melihat umur. Walaupun perbedaannya sangat sangat jauh, umurnya sangat jauh, ya sebagaimana Nabi dengan Aisyah kan sangat jauh gitu. Umar melihat Hafsah masih walaupun cukup muda, tidak ada salahnya kawin dengan Abu Bakar, walaupun Abu Bakar sudah punya istri gitu. Ma'asyarul muslimin, ditawarkan oleh Abu Bakar, demi Allah, aku tidak melihat orang yang paling baik, yang cocok untuk mendampingi anakku kecuali engkau ya Abu Bakar. Kunikahkan anakku denganmu. Kutawarkan anakku denganmu. Abu Bakar diam, Pak, tidak menjawab itu. Kala Umar berkata, kenapa anakku? Jelek tak? Padahal tidak jelek, Pak, Hafsah ini. Kenapa anakku? Macam-macam pertanyaan gitu. Sampai Umar, Pak, kan tidak, kalau ngomong kan apa adanya gitu. Sampaikan. Dia, Abu Bakar diam. Tidak berkomentar, ma'asyarul muslimin. Setelah itu, Umar radhiyallahu an melihat lagi siapa yang cocok. Abu Bakar sudah menolak. Dia melihat Utsman. Siapa? Utsman, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dia datang mendatangi Utsman. Ya Utsman, aku melihat tidak ada laki-laki yang lebih pantas untuk mendampingi anakku kecuali engkau, gitu. Kutawarkan Hafsah ini buatmu, nikahi dia, kata. Utsman juga diam, Pak. La salam wala kalam, gitu. Ya, dia tidak berkomentar dalam masalah ini, gitu. Marah juga Umar kepada Utsman. Kenapa anakku? Jelek dan lain sebagainya. Banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh Umar pada waktu itu. Masyarakat muslimin, apa yang terjadi? Setelah itu dia bingung, gitu. Nah, sementara Umar sudah mendengar, ya, mendengar kepada Ali jangan coba-coba nikah lagi, ya, di saat aku masih hidup, ya, kawin lagi. Aku tidak ingin melukai perasaan siapa? Fatimah, karena Nabi sangat cinta memang, Pak, kepada Fatimah. Umar tidak mampu, tidak berani untuk menawarkan kepada Ali, gitu. Akhirnya Pak mengeluh kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku menjanda sebagaimana kau tahu. Aku punya tanggung jawab sebagai orang tua. Kutawarkan kepada Abu Bakar menolak. Kutawarkan kepada Utsman juga menolak. Dia tidak mengatakan Ali, Pak. Karena takut Nabi sudah tahu kepada Ali dilarang nikah lagi. Ini bukan larangan-larangan, larangan cinta, Pak. Begitu cintanya Nabi kepada Fatimah radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang terjadi? Kata Nabi, isbir ya Umar, sabar ya Umar. Insyaallah anakmu itu akan mendapatkan orang yang lebih mulia dari keduanya itu. Umar pada waktu itu tidak nyangka, Pak, kalau yang akan masuk nanti siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Fatazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipinang oleh Rasulullah. Wah, kata Umar, ya, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lah. Kadang-kadang kita menyangka sesuatu buruk, padahal itu ada kebaikan lebih baik lagi, gitu. Paham, Pak, ya? Dia menyangka ditolak Abu Bakar, ditolak Umar, Utsman, rasanya sudah sempit dunia ini. Ternyata ada, ya, yang lebih baik lagi. Dia berharap mangga, berharap belimbing, ternyata mendapatkan duren, Pak, gitu. Ya, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya sebelum kemana-mana, saya ingin menegaskan di sini, bukan sesuatu yang aib. Sekali lagi, bukan sesuatu yang aib. Orang tua, ya, manakala melihat anaknya sudah layak untuk nikah, bukan sesuatu yang aib untuk mencarikan suami. Ya, ini memang masalah kultur, Pak, ya. Tapi sebagai kultur Islam harus berani. Ya, harus berani, jangan sekalian gitu. Ya, akhi, saya punya anak gadis. Ente lihat, ente istikharah, ya, cocok, anak cocok dengan ente. Itu hal yang wajar, Pak. Ya, dan tolong bagi yang ditawarkan jangan kemudian dijadikan apa? Omongan gitu. Ente tahu, fulan, anak yang ditawarkan ke saya, gitu. Ini kan tidak benar, Pak. Ya, sebenarnya bukan sesuatu yang aib. Ini bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak. Melihat ada laki-laki baik, harus kita rebut. Kita fastabiqul khairat, untuk kemudian kita bergabung dengan kita, jemaah sekalian. Sebagaimana siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Nah, kemudian dinikahilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun ketiga Hijriah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, satu lagi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini. Setelah itu Nabi kawin lagi, setelah kawin dengan Hafsah, dengan Zainab bint Khuzaimah min Bani Hilal bin Amir bin Sa'sa'a. Wa kanat tusamma Ummul Masakin, dinamakan wanita ini, istri Nabi ini, dengan istilah ibunya orang-orang miskin. Masya Allah. Ya, Ummul Masakin ini yang namanya Zainab, bukan Zainab binti Jahash, ya. Kalau Zainab binti Jahash itu nanti ada lagi yang dia sebelumnya nikah dengan siapa? Dengan Zaid bin Harithah. Nanti kita akan bahas masalah ini. Tapi ini Zainab yang lain, namanya Zainab bint Khuzaimah min Bani Hilal bin Amr bin Sa'sa'a. Dinamakan ibunya orang-orang miskin, sangat cinta kepada orang-orang miskin, gitu. Ngomong betul, Pak, kepada orang-orang miskin. Ya, li rahmatiha iyahum wa riqqatiha alaihim, karena memang begitu cintanya, begitu rahmatnya kepada orang-orang miskin dan sangat lembut kepada mereka itu. Karena tahta Abdullah bin Jahash, tadinya dia adalah suaminya namanya Abdullah bin Jahash, tapi mati syahid di perang Uhud. Mati syahid di perang Uhud. Persis pada tahun keempat, maka
dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak lama ini, Pak. Ya, nikah sama Nabi itu enggak terlalu lama, ya. Matat ba'da zawaj bi syahraini aw 3 ashhur. Ketika dinikahi sama Nabi 2 bulan atau 3 bulan, beliau meninggal dunia. Radhiyallahu anha. Yaitu yang namanya siapa? Zainab. Zainab ini sekali lagi adalah siapa? Jandanya Abdullah ibn Jahsh yang mati syahid dalam perang Uhud, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian, pertanyaan kita, makanya Pak, Nabi itu sama janda-janda perhatiannya luar biasa. Ya, dan ketika janda-janda itu dinikahi, kalau antum lihat dalam Azwajun Nabi, kitab Azwajun Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata berumur. Ya. Ini dimatakan Zainab ini di atas 40 tahun. Sudah ya, kalau kemudian kita katakan Nabi nikah murni karena syahwat, pasti ngambil yang apa? Yang nom-nom, Pak, yang muda-muda. Dan ternyata yang muda itu ya Hafsah sama Aisyah. Aisyah yang paling muda, jemaah sekalian gitu. Yang lainnya tua-tua. Nanti kita akan bicara bagaimana Ummu Salamah. Ummu Salamah itu anaknya hampir ada mengatakan belasan, dan umurnya sudah hampir 60 tahun, dinikahi oleh Rasulullah. Apakah ini murni karena masalah syahwat? Nanti kita kaji masalah-masalah itu, jemaah sekalian. Nah, ikhwatul iman, itulah untuk sementara 5 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, meninggal Khadijah dengan 4 anak, 4 putri. Kemudian Nabi nikah dengan Saudah. Kemudian setelah itu Nabi nikah 1 tahun berikutnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian Nabi SAW meninggal sebagaimana saya sampaikan pada kisah Nabi, sirah Nabi ini di akhir-akhir kehidupannya. Aku bangga menjadi seorang wanita muslimah yang mendampingi Nabi. Akulah satu-satunya wanita yang ketika Nabi meninggal di haribaanku, sehingga keringatku menyentuh dengan keringatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan dia meninggal di kamarku radhiyallahu anha gitu. Dan subhanallah ya, kalau kita lihat itu menarik, Pak, ya. Dan kenapa Nabi juga memilih di kamar Aisyah? Ini sebenarnya ada sebuah apa namanya, kajian yang sangat indah, ya, yang dipilih justru yang istri yang paling yang paling muda, ya. Kenapa? Kalau janda itu, Pak, ya sudah selesai. Tapi kalau muda ini yang masih gadis, dia akan terekam terus gitu. Dan dikenal memang Aisyah radhiyallahu anha sangat qawiyatul zakirah, sangat kuat kemampuan berfikirnya, menganalisanya gitu. Antum bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian beliau tidak meninggal di kamarnya Aisyah gitu. Betapa sakitnya dia itu. Sampai bab-bab seperti itu Rasul juga memperhatikan di akhir-akhir hayatnya, ma'asyal muslimin gitu. Ya, makanya ya akhi, nikah itu ya sebenarnya sih urusan nikah ini kan sunnah, Pak, ya. Ya, sunnah maksud saya nikah untuk kesekian kalinya, ya, mau 2, mau 3, mau 4, ya, lebih dari itu ya tidak boleh. Itu hanya satu-satunya yang boleh, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman, kita harus melihat apa kebutuhan di balik semua itu. Dan kalau antum melihat juga para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nikah itu juga bukan murni juga masalah tuntutan syahwat saja, tapi ada pengaruh-pengaruh secara dakwah ke depan. Nikah jangan sampai nambahin masalah, tapi justru nikah untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya, ini penting ya untuk kita pahami bersama. Loh, ini sunnah, saya katakan sunnah akadnya, Pak. Pas akad itu apa? Sunnah, ya. Tapi nanti setelah nikah, apakah ada keakraban di antara 2 istri atau 3 istri yang ada? Ini sunnah seperti itu nggak pernah kita pikir. Apalah artinya kita nikah, punya 2 istri, punya 3 istri, tapi satu sama lain tidak ada tegur sapa. Mana silaturahim yang harus kita bentuk? Padahal kita nikah untuk menyambung tali apa? Tali silaturahim. Ya, kalau nikah-nikah kemudian ngumpet-ngumpet macam sekarang, ma'asyar muslimin, ini perlu kita pertanyakan, apakah betul mengikuti sunnah Nabi? Ya, nanti kita sambung lagi kajian ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ikhwatul iman, saya pikir sampai demikian dulu kita bahas sampai 5 istri Nabi SAW. Masih pada pembahasan berikutnya, yaitu Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah ibn al-Harith, Ummu Habibah, Safiyah, Maimunah. Ya, ini semua perlu kita kaji satu persatu, bagaimana Nabi menikahi mereka semua radhiyallahu anhu jami'an. Mudah-mudahan rumah tangga kita, ma'asyar muslimin, mengikuti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi istri-istri salihah, ya, salihah azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mampu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi suami-suami yang qawam, yang peduli kepada istri kita dan perhatian kepada anak kita semua insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.